Halo streamers, balik lagi di channel Ekstrim. Kali ini gue bakal ngebahas alur cerita film Escape from Mogadishu yang rilis di tahun 2021. Bercerita tentang duta besar diplomatik Korea Selatan yang dikirim ke Mogadishu, ibu kota Somalia, untuk mendaftarkan negaranya sebagai anggota PBB. Akan tetapi semua tidak berjalan lancar karena terjadi kudeta oleh pemberontak terhadap rezim Somalia, sehingga memicu perang antara pemberontak dan militer yang membuat para diplomat yang datang ke Somalia dianggap sebagai bagian dari rezim Somalia. Alhasil mereka pun terisolasi dan harus berjuang agar bisa keluar dari negara tersebut. Apakah mereka akan berhasil atau tidak? Kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Jangan lupa pakai headset biar lebih enak dengernya. Dan selamat menyaksikan. Di tahun 1980, Korea belum menjadi anggota PBB. Benua Afrika adalah pemegang suara terbanyak di PBB, sehingga menjadi perang diplomatik antara dua Korea, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi di tahun 1987, pemerintah Korea Selatan mengirimkan utusan diplomat ke Mogadishu, ibu kota Somalia, untuk menjalin kerjasama diplomatik dengan pemerintahan Somalia, agar dapat meraih suara untuk menjadi bagian dari anggota PBB. Cerita berawal dengan datangnya duta besar Korea Selatan bernama Han, istrinya bernama Yuna, dan dewanya bernama Iso, sedang menunggu sekretarisnya bernama Gong yang lupa membawa spanduk untuk digunakan sebagai foto bukti bahwa mereka sudah tiba di Somalia. Datang juga konselor bernama Kang tidak pakai kung yang membawa koper berisi cindera mata untuk diserahkan kepada duta besar Han. Dia pun menunggu di pinggir jalan bersama supir taksi yang ia temui di bandara. Tak lama kemudian datanglah duta besar Han bersama Gong dan seorang pemandu wisata bernama Suama. Lalu Kang pun menyerahkan koper itu kepada Han yang nantinya akan diberikan kepada Presiden Somalia bernama Barre sebagai hadiah. Duta besar Han, Gong, dan Suama pun pergi untuk menemui presiden, sedangkan Kang diperintahkan untuk mencari informasi. Taksi. Han dan Gong sangat gembira karena sebentar lagi Korea Selatan akan menjadi anggota PBB. Tapi tiba-tiba mereka dibegal oleh komplotan orang bersenjata. Mobil mereka dirusak dan mereka mengambil koper yang akan diberikan kepada presiden. Lalu mereka pun pergi. Han dan Gong pun terpaksa harus berjalan demi bertemu dengan presiden, karena ini adalah momen yang menentukan Korea Selatan sebagai anggota PBB. Sedangkan Suama menunggu di mobil untuk menunggu bantuan yang akan datang. Ternyata yang telah memerintahkan komplotan tadi adalah konselor dari Korea Utara bernama Dae. Dia sengaja melakukan itu agar Korea Selatan tidak menjadi anggota PBB, karena Korea Selatan dan Korea Utara bisa dibilang adalah rival abadi. Sementara itu, duta besar Han dan Gong sudah sampai di istana Presiden Somalia. Akan tetapi mereka telat 15 menit dari jadwal yang ditetapkan, sehingga tidak bisa bertemu dengan presiden. Karena presiden mempunyai jadwal pertemuan dengan kedutaan yang lain, yaitu kedutaan dari Korea Utara, bernama Rim, dan konselornya. Han dan Gong pun pulang ke rumah dinasnya. Kang pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mereka menjelaskan kejadiannya. Dan mereka yakin bahwa dalang dibalik semua ini adalah kedutaan dari Korea Utara. Sedangkan anggota dewan bernama Min terkejut dengan apa yang terjadi. Suama yang terluka tidak ingin dirujuk ke rumah sakit karena dia merasa kalau lukanya ringan dan sudah diobati. Yuna pun memberikan bawang bombay dan lobak kepada Suama
untuk dijadikan obat bagi lukanya. You hurt? Put here and sleep. Kang lalu memberikan foto yang ia dapat dari reporter Amerika bernama Josh. Itu adalah foto-foto anak buah dari Jenderal Aidid. Ia adalah seorang tokoh revolusi di Somalia. Kang berkata kalau senjata yang ada di foto ini merupakan pasokan dari negara Korea Utara. 여기 아프리카예요, 아프리카. Jadi Kang mempunyai rencana untuk membocorkan informasi ini kepada Menteri Luar Negeri Somalia agar Presiden Barre memutus hubungan diplomatik dengan Korea Utara karena telah memasok senjata bagi kelompok pemberontak yang merupakan musuh pemerintahan. Keesokan harinya mereka berdua pun menemui Menteri Luar Negeri Somalia bernama Jade. Lalu Han pun memberikan informasi bahwa Korea Utara lah yang selama ini telah memasok senjata bagi para pemberontak, sesuai dengan apa yang ada di surat kabar. Akan tetapi Jade seakan tidak peduli dengan hal itu. Dia malah meminta sejumlah uang beasiswa bagi kedua putranya yang sedang menempuh pendidikan di Amerika, sebesar $50.000. Dia pun terang-terangan bahwa dirinya lah yang akan menentukan pidato Presiden Barre di Kongres PBB nanti. You want a $50,000 scholarship. Han pun tidak terima jika negaranya menjadi anggota PBB dengan cara seperti itu, dan dana operasionalnya pun tidak cukup untuk membayar uang sebanyak itu. Akan tetapi Duta Besar Rim sepertinya sudah memberikan apa yang Jade minta. 잠깐만! Han pun menghampiri Rim karena tidak terima dengan cara Rim yang selalu mensabotase rencana Han. Dan terjadilah percekcokan di antara mereka. Tapi tiba-tiba terdengar ledakan dari luar. Ternyata terjadi kerusuhan antara pemberontak dan pihak kepolisian. Sementara itu di rumah dinas mereka semua orang sedang berdoa demi keselamatan Han dan Kang. Tapi tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ternyata itu adalah Suama yang sudah terluka parah. Pada syalnya terdapat kode pemberontak, menjadikan mereka bingung apa yang harus dilakukan. Apakah harus menyelamatkannya atau membiarkannya? Tiba-tiba polisi datang dan memaksa untuk masuk. Tak lama kemudian Kang dan Han pun datang. Polisi mengatakan bahwa salah satu perusuh datang ke sini dan masuk ke rumah ini. Kang berkata bahwa mereka tidak pernah menerima pemberontak untuk masuk ke sini. Han lalu mengusir mereka karena ini wilayah diplomasi Korea. Lalu mereka pun pergi. Lalu Gong pun bilang pada Han bahwa Suama memang masuk ke rumah. Akan tetapi ketika dicari ke kamar, Suama sudah tidak ada. Ternyata dia kabur melalui jendela. Akan tetapi naas pelariannya diketahui oleh polisi, sehingga Suama dipukuli hingga tewas. Keesokan harinya Jenderal Aidid memberikan pesan fax kepada semua pihak diplomasi yang ada di Somalia bahwa Kongres Persatuan Somalia akan melakukan perlawanan untuk mengkudeta Presiden Barre yang korup dan tidak bermoral karena telah menggunakan bantuan internasional untuk menekan hak warga sipil dalam hal agama, ekonomi, dan demokrasi. Dan bagi semua anggota diplomasi yang ada di kota Mogadishu akan dianggap sebagai musuh karena diklaim telah membantu pemerintahan Presiden Barre. Han menyuruh istrinya untuk pulang karena dia bukanlah anggota dewan, sedangkan Han dan yang lainnya akan tetap di sini. Keesokan harinya Kang pun pergi untuk mengambil uang ke bank. Akan tetapi kekacauan sudah terjadi di mana-mana dan agen perjalanan pun ditutup, sehingga Yuna pun tidak bisa pulang ke Korea Selatan. Segerombolan massa pun berdatangan untuk menyerang kedutaan masing-masing negara. Tapi militer kemudian turun tangan dan semua massa terpaksa dibubarkan dengan cara yang tidak manusiawi.
Mereka semua kebingungan, jaringan telepon tidak dapat terhubung. Orang-orang di Seoul pun tidak mengetahui apa yang terjadi di sini, dan tidak ada perlindungan dari kepolisian terhadap kedutaan asing. Konselor Kang dan Dewan Yiso pun pergi menemui pemimpin kepolisian untuk meminta perlindungan. Akan tetapi polisi yang kemarin membunuh Suama bilang bahwa semua pimpinan sedang sibuk. Tapi terlihat bahwa para ajudan berada di atas sedang memantau situasi. Kang pun meminta Yiso untuk menerjemahkan apa yang ia ucapkan, karena dia tidak lancar dalam berbahasa Inggris. Kang pun mencoba menarik perhatian semua orang di sana, meskipun polisi itu menodongkan pistol di kepalanya. Intinya Kang meminta perlindungan kepada para polisi untuk melindungi kedutaannya dan bersedia membayar berapapun biayanya. 챙길 수 있을 때 조용히 내가 주는 달러 받고 경비병력 내줘. 응? Akhirnya mereka pun mengirimkan beberapa polisi, meskipun harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Keesokan harinya mereka mencoba untuk naik ke pesawat evakuasi. Akan tetapi dari pihak Korea Selatan tidak mengirimkan pesawat sama sekali bagi kedutaan Korea Selatan. Begitu pula dengan konselor Dae yang tidak bisa masuk ke bandara karena semua akses sudah ditutup. Sebab para pemberontak sudah sampai di kota Mogadishu. Dalam satu malam, sebagian kota Mogadishu sudah dikuasai oleh para pemberontak. Listrik dan air pun sudah tidak tersedia. Kedutaan Korea Utara sudah tidak mempunyai cadangan makanan lagi, karena masing-masing dewan membawa istri dan anak-anak mereka. Dae terlihat sedang menunggu informannya yang sedang mencari makelar tiket penerbangan. Tak lama kemudian mereka pun datang, dan berkata bahwa di luar banyak pemberontak, lalu mengajak Dae untuk berbicara di dalam. Mereka pun dipersilakan masuk, tapi tiba-tiba ternyata informan tersebut merupakan komplotan pemberontak. Dae mencoba melawan mereka, akan tetapi dia hanya menjadi bulan-bulanan para pemberontak itu. Mereka pun menjara semua persediaan obat, uang, mobil, dan perhiasan. Ini membuktikan bahwa karma is real ya guys ya. Karena mereka bermain kotor agar diplomat Korea Selatan tidak bisa masuk ke anggota PBB. Mereka pun pergi ke kedutaan Cina, akan tetapi di sana pun sudah porak-poranda dan dikuasai oleh para pemberontak. Mereka pun terus berlari tanpa arah, sampai mereka berada di kawasan kedutaan Korea Selatan yang dijaga oleh pihak keamanan. Dae menolak jika harus membelot ke Korea Selatan. Tapi Rim justru masih ingin mengambil alih kedutaan Korea Selatan di tengah kondisinya yang berada di ambang kematian itu. Rim pun memanggil Dubes Han dengan dalih untuk meminta perlindungan. Tapi Han tidak ingin menerimanya atas semua hal yang sudah dilakukan Rim pada dirinya dan kedutaannya. Tapi Kang mempunyai ide agar mereka bisa membelot kepada Korea Selatan. Tiba-tiba komplotan pemberontak pun datang. Beruntung polisi berhasil mengusir mereka. Rim pun memohon atas rasa kemanusiaan dan berkata bahwa tidak ada tujuan apapun selain bertahan hidup untuk saat ini. Ya, untuk saat ini. Lalu Han pun terpaksa membukakan pintu bagi mereka karena merasa iba kepada anak-anaknya yang masih kecil. Satu persatu orang pun digeledah terlebih dahulu sebelum masuk. Mereka pun langsung diajak makan bersama, tapi mereka malah diam saja. Dubes Han lalu menukar makanannya dengan Dubes Rim. Lalu mereka pun mulai makan. Ternyata mereka diam karena takut makanan itu diberi racun. Ya elah, masih suuzon aja pak. Para polisi pun meminta tambahan uang kepada Kang karena orang yang dilindungi kini semakin banyak.
Kang lalu memfoto mereka yang sedang makan. Entah untuk apa, tapi yang pasti Dae sangat jeli dan dia menyadari apa yang Kang lakukan. Para polisi pun pergi dari rumah dan hanya Dae yang tahu. Dae lalu menyelinap ke ruangan yang dimasuki Kang. Ternyata dia sedang mengkonversi semua data kedutaan Korea Utara menjadi Korea Selatan. Dan foto tadi digunakan untuk bukti bahwa kedutaan Korea Utara sudah membelot ke Korea Selatan. 조양수. Dae pun lalu menciduknya dan terjadilah salam dari Binjai. Mereka berdua pun dilerai lalu Dae menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Lalu Kang pun berkata untuk apa melindungi mereka yang selalu berbuat curang pada kedutaannya. Dae pun berkata kalau para polisi sudah kabur dan saat ini siapa yang melindungi siapa. Han pun meminta maaf pada Rim atas kelakuan konselornya. Ini semua bukan berasal dari perintahnya, melainkan inisiasi dari konselor Kang sendiri. Mereka pun saling bertanya bagaimana langkah ke depannya setelah para polisi tidak ada. Han mempunyai ide untuk bekerja sama agar bisa keluar dari negara ini. Lalu Rim pun setuju meskipun kedua konselor saat ini sudah seperti Tom and Jerry. Mereka pun merancang strategi untuk mengunjungi negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negaranya masing-masing. Dubes Korsel akan pergi ke kedutaan Italia, sedangkan Dubes Korut akan pergi ke kedutaan Mesir. Di waktu subuh, masing-masing dubes dan konselor pergi, sedangkan keluarga dan para dewan lainnya menunggu di rumah. Di perjalanan, Kang melihat segerombolan pemberontak, lalu memundurkan kembali mobilnya, akan tetapi para warga sipil mengerumuni mobil mereka untuk meminta tumpangan agar bisa keluar dari sini. Hal ini membuat para pemberontak menjadi melihat mobil mereka, sehingga mereka pun ditembaki. Alhasil semua warga sipil bubar untuk bersembunyi. Mobil pun langsung tancap gas dan berpisah untuk mendatangi kedutaan negara masing-masing. Mereka pun sampai di kedutaannya masing-masing. Dubes Rim hanya dipinjamkan satu buah mobil dari Dubes Mesir, karena kedutaan mereka pun saat ini sedang dalam kesulitan. Sedangkan Dubes Han lebih beruntung, karena bisa mendapatkan kursi penerbangan yang akan datang sore ini. Bagi semua anggotanya termasuk anggota Dubes Rim. Han dan Kang pun pulang dan meminjam satu mobil dari Dubes Italia sebagai transportasi tambahan agar semua anggota bisa dievakuasi. Mereka pun sampai lalu mengabarkan bahwa semuanya mendapat kursi penerbangan untuk pulang dan pesawat akan datang nanti sore. Mereka terlihat seperti dilema karena di sisi lain mereka bahagia mendapat tumpangan pesawat. Dan juga mereka khawatir kalau berangkat ke sana sore ini pasti akan banyak pemberontak yang berkeliaran di luar. Dubes Rim mempunyai ide untuk melindungi mobil dengan barang-barang yang tersedia agar setidaknya bisa melindungi mereka dari tembakan peluru para pemberontak. Mereka lalu berangkat saat azan asar, karena para pemberontak pasti sedang melaksanakan sholat. Di sepanjang jalan banyak sekali korban jiwa yang tergeletak akibat peperangan ini. Mereka pun sampai di perbatasan yang dibuat oleh militer pemerintah untuk mengevakuasi warga sipil yang terluka. Kang pun menunjukkan identitasnya dulu sebelum mengeluarkan bendera putih. Akan tetapi, Gong malah langsung mengeluarkan bendera. Apesnya,
Si kain terjepit kaca. Jadi yang keluar hanya kayunya saja, yang membuat para tentara menyangka kalau itu adalah senjata. Gonggong. Alhasil mereka pun dianggap sebagai musuh dan ditembaki oleh para tentara di sana. Lalu mereka pun mundur untuk mencari jalan memutar menuju ke kedutaan Italia. Akan tetapi salah satu mobil tentara mengejar mereka dan menyerang mereka. Beruntung Kang berhasil menyingkirkan mobil tentara itu dengan menabraknya beberapa kali. Sepertinya mobil yang dikendarai konselor Dae mengambil jalan lain dari mobil yang lainnya untuk memancing mobil tentara itu agar mengejar mobilnya aja. Mobil Han, Kang, dan Gong sementara ini bisa lolos dari kejaran tentara tadi. Akan tetapi apesnya di depan mereka banyak pemberontak yang sedang menjarah barang-barang dari rumah kedutaan yang ditinggalkan. Alhasil pemberontak itu pun menyerang mereka dengan tembakan dan lemparan bom molotov, sehingga beberapa bagian mobil terbakar. Salah satu orang pemberontak tertabrak dan tubuhnya tersangkut di kaca depan mobil milik Han, yang hampir saja dapat membunuh mereka semua yang ada di mobil. Tapi beruntung mereka selamat karena Kang menabrak mobil Han dari belakang, sehingga pemberontak itu pun terhempas ke depan. Sedikit lagi mereka sampai ke gedung kedutaan Italia. Akan tetapi kap mobil milik Han terbuka, sehingga pandangannya tertutup dan membuat mobilnya oleng. Alhasil mereka pun berhenti dan turun dari mobil sambil membawa bendera putih. Karena di sana sudah terlihat para tentara Italia yang sedang bersiaga. Akan tetapi, para pemberontak menyusul, lalu menembaki mereka. Beruntung tentara Italia berhasil memukul mundur para pemberontak. Tiba-tiba, mobil Dae datang yang diikuti oleh mobil tentara tadi. Dae melihat Han, Kang, dan yang lainnya berada di depannya. Dia pun memarkirkan mobilnya agar yang lainnya bisa selamat dari tembakan tentara. Tentara Italia lalu memperingatkan para tentara Somalia agar menghentikan tembakan, karena mereka sudah masuk ke wilayah kedutaan Italia. Mereka yang ada di mobil Dae keluar. Akan tetapi naas, Dae menjadi satu-satunya korban jiwa karena tertembak oleh tentara Somalia. Dae pun terpaksa dimakamkan di Somalia karena kondisi sangat tidak memungkinkan kalau dibawa ke Korea Utara, dan penerbangan akan dilakukan esok hari. Kedutaan negara Italia meminta kedua belah pihak, yaitu tentara militer dan pemberontak Somalia, untuk gencatan senjata sementara, agar evakuasi berjalan lancar dan selamat. Di pesawat akhirnya, si Abah Rim ini mengucapkan terima kasih pada Han dengan setulus cinta dan kasih. 한대사, 늦었지만 내 진심으로 고맙소. Mereka pun keluar dari pesawat dan dijemput oleh utusan negaranya masing-masing. Dan tamat. Ending yang sangat... apa sih? Yaudah, tamat guys ya.